belum tahu kalau itu Yasmin gitu. Makanya tapi mencurigai kalau misalnya Mbak Dia ini pasti ada hubungan sesuatu dengan Yasmin, apalagi bertemu. Jadi ceritain apa yang nanti malam. Oke. Iya Kak, mungkin boleh cerita ini tentang episode nanti malam akan ada apa aja mungkin yang akan. Oke, episode malam ini jadi Galang alias Prasetyo dia akhirnya bertemu dengan siapa, Mbak Dia itu ya. Mbak Dia ini dulu yang dicari-cari sama Prasetyo ya, karena dia yang mengenal dengan orang tua orang tuanya Yasmin kalau nggak salah ya, itu dia. Bukan orang tua Yasmin, maksudnya siapa, pokoknya salah satu orang tua yang dia bakal jadi penerus tahtanya Cakradinata. Tapi maksudnya belum tahu kalau itu Yasmin gitu. Makanya tapi mencurigai kalau misalnya Mbak Dia ini pasti ada hubungan sesuatu dengan Yasmin, apalagi bertemunya kan di rumahnya Yasmin. Nah, akhirnya berusaha untuk mencari tahu, mengkorek informasi, dan ternyata kalau Yasmin mencoba menutupi identitas aslinya dari Mbak Dia ini. Jangan sampai maksudnya Galang ini tahu kalau misalnya memang mereka eh, ada hubungan yang spesial, tapi mereka cuman, aku tahunya bilang oh itu cuman sebagai ART aja dari rumahnya Yasmin. Dan Bu Ajeng mencurigai kalau misalnya jangan-jangan ya identitas Yasmin sebenarnya adalah sebagai anaknya itu yang akan menerus, yang berhak atas seluruh keluarga ya, kekayaan keluarga Cakradinata gitu sih. Tapi mungkin hubungan antara Ajeng dan juga Pras mungkin masih Hmm. terus terjalin setelah Paula sekarang meninggal atau gimana? Iya, masih. Jadi setelah Pak Baskara meninggal, terus Pras yang lama ini dia ketahuan, maksudnya wajahnya udah ketahuan kalau misalnya dia yang melakukan kejahatan, dan akhirnya Prasetyo kembali dengan wajah yang baru menjadi Galang. Tapi ya tetap hubungannya dengan Bu Ajeng ini dia tetap ada. Hubungan spesialnya itu masih tetap ada. Sempat sedih juga karena nggak bisa ini sama Nathan. Mm-mm. Oh ya, jadi oh ya, sama Nathan sekarang ini kan jadi tidak bisa langsung berhadapan, maksudnya menemui Nathan secara langsung. Jadi em, itu yang sosok atau karakter Galang ini, jadi dia berusaha menahan gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa, dia sebenarnya sedih, tapi ya ada ada tujuan lain bersama Bu Ajeng yang dia ingin selesaikan gitu. Boleh lanjut lagi nggak? Oke. Makasih ya Kak. Mungkin kalau flashback sedikit nih, apa Mhm. sih motif dari Pras dengan mengubah wajahnya sampai harus bisa sama Nathan lagi? Ya, motifnya
Prasetyo ini waktu itu dia sudah terbongkar identitasnya oleh Rangga, Romeo, ya, Yasmin semuanya, semua udah terbongkar gitu. Tapi yang tidak terbongkar maksudnya dia masih tetap menjadi kaki tangannya Bu Ajeng gitu kan. Nah, pada saat yang waktu terjadi kejadian kebakaran itu kan diceritakan dia menghilang tanpa jejak atau dikabarkan meninggal gitu. Padahal ternyata sebenarnya dia berhasil menyelamatkan diri dan Bu Ajeng yang menyelamatkan dia akhirnya menyuruh dia untuk merubah identitas wajahnya gitu dan akhirnya ya kembali lagi ke Cakradinata dan kembali lagi menjadi kaki tangan kanannya Bu Ajeng. Tapi ternyata kan di sini kelihatannya ada korelasinya antara siapa namanya Dania dan juga Nathan dengan ibunya. Namun seperti apa? Korelasi dengan Dania ya? Ibunya Dania dan juga ibunya. Oh Nathan. Oke. Kalau ini maksudnya dari aku maksudnya Galang di Prasi ya. Tetap maksudnya dia pengen tetap ya melindungin Nathan sebagai anaknya gitu. Karena yang Nathan taunya kalau ayahnya udah meninggal. Prasetyo yang aslinya maksudnya dia sudah meninggal gitu kan dan tapi Galang ini maksudnya yang sebagai sosok Pras yang asli dia masih berusaha menahan diri untuk tidak bisa mengungkapkan jati dirinya dan akhirnya maksudnya di situ ya Dania yang berusaha untuk menghibur atau ya menguatkan Nathan tapi Nathan yang akhirnya terbakar lah dendamnya kepada seluruh Cakradinata gitu. Kalau untuk scene yang nanti malam itu ada scene apa lagi sih yang di trailer? Oke, scene yang di situnya yang malamnya itu mungkin yang pada saat Galang yang akhirnya berhasil masuk ke dalam rumahnya Yasmin dan berusaha menanyain identitas, ya mengorek-orek informasi tentang dari Badia, tapi Yasmin yang berusaha menutupin, begitu sih. Mungkin boleh jangan lupa saksikan. Ya, oke. Halo, saya Ramichael. Jangan lupa saksikan terus Cinta Yasmin setiap hari jam 8 malam hanya di RCTI. Kasih banyak ya, Pak. Jam 8. Pas? Jangan lupa malam ini. Silakan. Iya, Mami, mungkin tentang episode nanti malam akan tayang mungkin seperti apa sih, Mami? Yang akan tayang itu nanti ada seseorang yang disewa oleh Pras bahwa dia menjadi saksi penabrak palsu gitu. Nah mungkin Pras sendiri dengan Mami kan ada kerjasama untuk memata-matai Yasmin nih. Iya. Nah mungkin itu seperti apa, Mami? Kerjasama aku sama Pras itu dibikin aku pokoknya membuat gimana caranya supaya Yasmin itu menjauh dengan aku dari kehidupan aku dan dari depan mata aku dengan cara Yasmin dibikin nggak nyaman di dalam kantor Cakradinata karena Yasmin kepengen banget kerja di kantor Cakradinata Pusat karena dia juga pengen mengetahui dan pengen menyelidiki tentang pembunuhan orang tuanya sih itu. Nah sempat ada kecurigaan juga dari Mami apakah Yasmin anak dari Pak Ajeng? Iya, jadi Ajeng itu sudah curiga dan kepengen banget feelingnya benar apa tidak bahwa Yasmin itu ternyata anaknya Yoga dan Rati. Nah mungkin kecurigaan itu akan nantinya muncul benar gitu Ajeng mengetahuinya atau gimana? Sebenarnya udah bener ya. Sebenarnya Ajeng itu udah bisa mendapatkan, tapi ternyata ada seseorang yang merubah itu semua. Akhirnya jawaban-jawaban yang harusnya Ajeng berkata, oh iya ternyata bener loh ini. Akhirnya jadi, oh kok bukan ya kayak begitu. Ada seseorang yang merubah lah. Nah tapi mungkin kedepannya antara Ajeng dan Yasmin sendiri akan seperti apa sih, Mami? Sampai saat ini sih kayaknya ya masih seperti itu ya, masih kucing-kucingan lah Yasmin dan Ajeng ini. Tapi hubungan antara Ajeng dengan Pras sendiri seperti apa, Galang? Oh, hubungan aku dengan Galang sama seperti hubungan aku dengan Pras. Kami tidak bisa dipisahkan dan kami selalu bersama, itu sih. Tapi kan ada perseteruan juga nih antara Alisa dan juga Mami. Iya. Dengan
menerimanya Alfi lagi. Alfi, oh iya, oke. Jadi memang aku siapapun anak buah dari suami aku singkirkan semuanya supaya tidak menjadi apa ya kayak duri dalam daging lah istilahnya, semua aku pecat-pecatin. Tapi ternyata anak aku itu si Alicia menerima si Alfi untuk kerja kembali. Kayaknya si Alicia ini kepengen mengganggu emosinya Ajeng sih, seperti itu. Kan ada perseteruan lagi nggak sih di episode ini antara Alisa dan Ajeng? Episode ini ya, tayangan ini kayaknya ada sih, kayaknya ada, cuman nggak terlalu hebat-hebat banget, biasa aja. Mungkin kedepannya akan ada gitu loh, yang lebih hebat lagi antara anak dan ibu dan anak gitu. Mungkin di tayangan nanti malam Ajeng dan Pes ada rencana apa lagi sih kamu? Kayaknya tetap penyelidikan mengenai si Yasmin, dan kayaknya tentang gimana caranya supaya Yasmin keluar dari kantor Cakradinata itu sih. Karena kemauan Ajeng untuk tidak menikahkan Yasmin dengan Rangga sudah terlaksana kan, seperti itu. Tapi Rangga masih ngedeketin Yasmin. Ya, ternyata Rangga ini berkepala dua kali ya, bisa dibilang begitu. Kadang dia cinta, kadang dia membutuhkan Yasmin. Entahlah gimana tuh si Rangga, tapi tetap Rangga masih nguber-nguber Yasmin, gimana caranya dia harus bisa mendapatkan Yasmin begitu. Boleh promo jam 8 malam. Oke, pemirsa Cinta Yasmin, jangan lupa setiap malam jam 8 ya di RCTI. Jangan lupa nonton. Pasti. Ya, sama-sama. Pasti Mbak. Sama-sama saya. Jadi gitu. Orang yang pura-pura nakal. Oh ya nggak lucu. Oke, tanggapan dari saya sih ya. Jadi ya apapun yang terjadi di luar itu, maksudnya apapun itu yang terjadi ya gitu ya. Ya, ya mungkin ya bisa dibilang sebagai donatur gitu ya, dia mempunyai harapan dan juga mempunyai ya terhadap istilahnya sumbangan yang diberikan itu, semoga masih bisa diberikan menjadi sesuatu yang berkah atau menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau misalnya mungkin para donatur merasa ada sesuatu yang tidak pantas atau gimana, dia mau menarik, ya itu mungkin hak donatur juga, bagaimanapun juga gitu. Tapi kan ini tadinya dapat 1,5 miliar, tapi hasil dari polling akhirnya cuma dapat 12 juta doang nih dari donatur itu yang setuju untuk diberikan ke Agus. Ya. Kenapa? Mungkin dari nominalnya aja udah berbanding jauh. Ya apa ya, segimanapun juga nominalnya atau gimana ya jangan lihat dari nominal lah. Maksudnya ada orang yang mau bisnis, mau memberikan donasi sumbangan buat kita juga ya, itu kita anggap sebagai sesuatu yang bantuan, maksudnya support gitu ya, mungkin dalam bentuk finansial. Tapi ya, kembali lagi pada diri kita sendiri ya, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita kan harus melewati diri sendiri gitu. Jangan pernah istilahnya mengandalkan orang lain atau bagaimana juga. Ya, di agama juga kan selalu diajarkan ya, seberat-beratnya masalah yang diberikan kepada kita tidak akan melebihi kemampuan kita kan, ya itu saja sih. Makanya jadi ya kita harus tetap berjuang lah dalam hidup ini gitu. Tapi mengikuti nggak sih kasus Agus maksudnya sekarang kan lebih banyak yang bisa dibilang menghujat dan nggak pro lagi sama Agus seperti itu. Ya jujur sih sebenarnya aku nggak terlalu mengikuti sih ya, cuman maksudnya mendengar sekilas saja di beberapa media nasional gitu kan, dan masih tidak secara intensif gitu. Ya tapi masih buat aku sih ya terpenting kepada siapa Agus ya, semoga cepat
uh, ya sembuh dan juga bisa melanjutkan hidupnya kembali dengan normal gitu. Mungkin ini yang namanya ada musibah, ya tetap anggaplah jika musibah ini kan bukan sesuatu yang menjadi akhir dari segalanya. Justru ini adalah sesuatu yang bisa menjadi menguatkan kita menjadi versi yang lebih baik. Gitu sih. Dan juga buat kepada uh, ya berita-berita tentang misalnya donatur yang mau narik lagi kembali, ya itu mungkin itu adalah donatur seperti itu. Ya itu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Iya.